Pernah nggak sih lo ketemu orang yang kalau ngomong tuh pede banget? Seolah-olah dia paling ngerti. Semua topik dia masukin. Mau bahas politik dia nyamber. Soal kesehatan mental dia ikut komentar. Tapi giliran lo dengerin lebih lama, kok kayaknya dia cuma ngulang dari apa yang dia denger sekilas. Terus ada juga orang tuh yang sebenarnya pinter, tapi dia justru ragu sama pendapatnya sendiri. Dia hati-hati kalau ngomong, sering mikir panjang dulu sebelum jawab. Kadang malah dia yang bilang, gue belum ngerti deh, masih nyari tahu. Kebalik ya, yang ilmunya cetek bisa ngomong yakin banget, yang ilmunya dalam malah kelihatan kayak ragu. Tapi ternyata itu bukan hal aneh. Itu ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini namanya Dunning-Kruger effect. Jadi bukan karena lo aja yang ngerasa bingung. Memang otak manusia kadang lucu. Makin dikit tahu, makin gampang ngerasa paling ngerti. Awalnya gue pikir ini soal karakter aja. Ada yang emang suka ngomong, ada yang lebih pendiam. Tapi ternyata nggak simple. Ada pola di balik itu. Dan setelah lo paham polanya, lo jadi bisa ngelihat bahwa percaya diri itu bukan selalu tanda ngerti. Kadang justru sebaliknya. Masalahnya ketika kita baru belajar sesuatu, misalnya nonton satu video soal psikologi, baca satu artikel soal investasi, atau ikutan webinar 1 jam. Itu ada euforia yang muncul. Kita ngerasa, oh jadi begini tuh dunia kerja. Atau, wah ternyata pola pikir manusia tuh gitu ya. Padahal informasi yang kita punya masih kecil banget. Tapi karena sebelumnya kita nggak tahu apa-apa, sedikit pengetahuan itu terasa kayak wahyu, kayak pencerahan. Dan tanpa sadar kita jadi ngerasa udah ngerti banget. Ini bagian paling bahaya. Karena justru di titik ini kita gampang banget jadi sotoy. Padahal belajar itu mestinya kayak manjat gunung. Lo baru naik bukit kecil, tapi dari atas lo ngerasa udah di puncak. Karena lo belum tahu kalau di balik bukit kecil itu ada gunung lain yang jauh lebih tinggi. Nah bedanya orang yang beneran niat belajar, dia terus nanjak. Dan makin tinggi dia naik, makin luas pemandangan yang dia lihat. Makin sadar bahwa dunia itu nggak sesempit yang dia pikir sebelumnya. Makanya orang-orang yang beneran pinter tuh biasanya ngomongnya pelan, jawabnya pelan. Sering malah bilang, gue belum bisa jawab pasti sih. Dan kok menurut teori yang gue tahu sih ini, tapi gue bisa salah. Ya, karena mereka tahu pengetahuan itu luas banget. Dan terlalu banyak yang gak bisa disimpulkan cuma dari potongan info kecil. Tapi kan sayangnya di kehidupan sebenarnya, apalagi di media sosial, yang paling keras suaranya, sering kali bukan yang paling paham. Kita hidup di zaman dimana yang paling viral bukan yang paling benar, tapi yang paling yakin. Orang lebih percaya gaya ngomong daripada isi omongan. Lo pasti pernah lihat orang yang benar-benar yakin pas ngomong, padahal kalau dicek lagi, datang agak nyambung, argumen lemah, dan kesimpulannya ngawur. Tapi karena dia ngomongnya pede, orang-orang percaya. Padahal percaya diri itu nggak sama dengan kompeten. Dan itu bikin kita semua rawan salah arah. Apalagi sekarang semuanya pengen jadi pembicara. Nggak ada yang mau diem dulu dan belajar lebih dalam. Nggak ada yang mau ngerasa nggak tahu. Padahal bilang gua nggak tahu, itu bukan kekalahan, itu kekuatan. Karena itu artinya kita sadar bahwa kita manusia. Kita punya batas. Dan dari situlah belajar bisa dimulai. Karena gini, belajar yang benar itu bukan cuma soal dapetin informasi. Tapi soal ngerti seberapa dikit yang kita tahu. Dan itu butuh kerendahan hati. Bukan kerendahan diri ya. Tapi keberanian buat bilang, gue belum paham. Gue masih belajar. Coba lo bayangin kalau semua orang bisa ngomong gitu. Dunia ini bakal lebih tenang. Gak ada debat kusir dari orang yang sama-sama gak ngerti. Gak ada rasa malu buat belajar lagi. Dan gak ada rasa gengsi buat bilang, ajarin gue dong. Tapi ya kenyataannya, kita masih sering malu ngaku gak ngerti. Masih sering takut kelihatan kurang pintar. Jadinya kita sok tahu. Kita ngomong asal. Kita tutup rasa penasaran, pakai gaya percaya diri palsu. Padahal sebenarnya, makin lo coba nutupin ketidaktahuan lo, makin kelihatan aslinya. Mungkin ini waktunya kita jujur. Bukan ke orang lain dulu, tapi ke diri sendiri. Jujur bahwa kita masih banyak gak taunya. Bahwa belajar itu proses panjang, bukan momen sesaat. Bukan habis nonton satu video terus lo jadi mentor kehidupan. Kita bisa mulai dengan sesuatu yang simple. Kayak dengerin lebih banyak daripada ngomong. Nanya sebelum nyimpulin. Dan belajar bukan cuma buat kelihatan pintar, tapi buat benar-benar ngerti. Karena ngerti itu tenang. Sementara sok ngerti itu capek. Lo pernah ngerasain capeknya? Sok ngerti topik yang lo gak kuasai, terus harus pura-pura nyambungin setiap kali ditanya. Dan lama-lama lo sendiri bingung sama jawaban lo sendiri. Jadi gini aja deh. Kalau lo baru belajar sesuatu, tahan dulu buat ngomong. Serap dulu, pahami dulu, tanya ke orang yang lebih ngerti. Baru deh, lo bisa cerita dengan dasar yang kuat. Tuh, karena percaya diri yang sehat itu bukan muncul karena pengen diakui, tapi karena tahu lo udah paham. Dan kalau lo belum paham gak masalah. Justru itu titik awal yang paling jujur buat jadi pinter beneran. Kadang kita mikir, sotoy doang, paling juga gak ngefek. Tapi lo tahu gak, sotoy itu bisa jadi bencana bro. Kita hidup di era informasi. Orang gampang banget percaya sama suara yang paling kenceng, bukan yang paling akurat. Contoh simpel aja. Ada orang yang baru baca headline artikel,
terus bikin kesimpulan seakan-akan dia pakar. Bikin thread panjang di Twitter, ngomong seolah dia riset sendiri. Dan ribuan orang retweet ikut percaya, padahal isinya ngawur. Gara-gara satu orang soto yang kelihatan yakin, satu komunitas bisa tersesat. Yang lebih serem, sekarang tuh orang gak cuma sotoy soal teori konspirasi atau isu viral, tapi udah mulai sok tahu soal pilihan hidup orang lain. Lo pasti pernah lihat orang sok tahu yang komentar di hidup orang lain gini. Yakin mau resign? Zaman sekarang susah lo cari kerja. Ngapain sih belajar filsafat? Gak ada duitnya. Masa perempuan umur segitu belum nikah? Nanti keburu expired loh. Kalimat-kalimat itu tuh bukan cuma menyebalkan, tapi juga bentuk ketidaktahuan yang dibungkus nasihat. Niatnya baik mungkin, tapi efeknya bisa bikin orang ragu sama jalannya sendiri. Dan ini semua berasal dari rasa gue lebih tahu yang gak berdasar. Banyak orang ngomong bukan buat bantu, tapi buat merasa lebih hebat, buat nunjukin bahwa dia punya jawaban. Padahal belum tentu jawabannya benar, belum tentu dia ngerti konteksnya. Tapi tetap aja nekat buka mulut, kasih opini, kasih wejangan yang isinya lebih banyak asumsi daripada empati. Kita nggak sadar bahwa setiap kalimat soto yang kita ucapin itu bisa jadi nancep di kepala orang lain. Bisa bikin orang berhenti melangkah. Bisa bikin orang jadi nggak percaya sama pilihan hidupnya sendiri. Gara-gara komentar yang cuma modal percaya diri tanpa pemahaman. Lo tahu apa yang paling ngeri dari orang yang sok tahu? Bukan karena dia banyak ngomong, tapi karena dia nggak pernah mikir bahwa dia bisa salah. Dan begitu lo udah nggak bisa dikoreksi, lo udah nggak bisa berkembang. Kita sering merasa kalau debat itu penting, tapi lebih penting dari menang debat adalah jadi orang yang bisa dengar, yang bisa mikir sebelum ngomong, yang bisa nahan diri buat nggak selalu jadi orang pertama yang jawab. Karena orang yang bijak nggak buru-buru ngomong. Dia duduk dengerin, nanya, dan baru ngomong kalau perlu. Sementara orang yang sotoy selalu pengen jadi yang paling duluan buka suara, walaupun pikirannya belum matang. Lo boleh punya opini, lo boleh punya perspektif, tapi jangan lupa satu hal. Opini yang kuat tanpa data, tanpa konteks, tanpa empati cuma jadi kebisingan. Jadi kalau lo ngerasa kayak pernah sok tahu atau pernah kepedean duluan sebelum ngerti beneran, gak usah malu. Kita semua pernah di posisi itu. Bahkan kadang masih tanpa sadar. Karena emang susah kok buat bedain antara semangat belajar sama ilusi udah paham. Tapi yang penting bukan soal pernah salah. Yang penting lo mau ngaca. Lo mau berhenti sejenak dan tanya ke diri lo sendiri. Gue beneran ngerti? Atau gue cuma pengen kelihatan ngerti? Karena hal yang jarang orang sadar adalah rasa ingin terlihat pintar itu jauh. Dan kalau lo gak hati-hati, lo bakal hidup buat dapet pengakuan, bukan buat dapet pemahaman. Padahal hidup bukan soal menang debat. Bukan soal siapa yang paling cepat jawab, tapi siapa yang paling tahan belajar. Walaupun gak ada yang lihat dan gak ada yang muji, dan gak ada yang kasih tepuk tangan. Makanya hari ini ya gue cuma pengen bilang, lo boleh tenang. Gak ngerti itu bukan dosa. Justru yang bahaya adalah pura-pura ngerti dan bikin kebutuhan dari situ. Mulai dari sekarang coba kasih jeda. Kalau lo pengen komentar, tanya dulu, gue ngerti gak sih? Kalau lo pengen ikut diskusi, cek dulu, gue udah belajar cukup belum? Dan kalau belum, ya enggak apa-apa. Itu langkah awal. Itu justru momen paling jujur yang bisa lo kasih ke diri lo sendiri. Karena pada akhirnya orang yang kelihatan dan tenang bukan karena dia paling tahu, tapi karena dia tahu seberapa banyak yang belum dia tahu, dan dia siap jalanin prosesnya. Kalau lo sampai titik ini, dengerin sampai akhir, berarti ada bagian dari lo yang gak pengen jadi cuma tahu sedikit tapi so yakin. Ada bagian dari lo yang pengen belajar beneran, dan itu bagus. Karena gak semua orang mau diajak mikir bareng. Kalau lo ngerasa video ini mewakili lo, atau mewakili temen lo yang mungkin lagi terjebak di fase sok tahu, bagiin aja. Bukan buat ngatain, tapi buat ngajak bareng-bareng turun dari ilusi. Dan kalau lo suka konten yang ngajak mikir, bukan sekedar hiburan cepat lupa, klik like atau subscribe. Gua nggak janji kasih lo jawaban atas semua hal, tapi gua akan temenin lo buat nanya hal-hal yang lebih penting. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga lo main teneng, lo makin dalam dan makin tulus. Jadi manusia yang mau belajar.